Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Mafiratun Nafisah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir mata kuliah pengolahan citra yang saya kerjakan. Jadi saya membuat program klasifikasi jenis tumor otak menggunakan metode CNN, Convolutional Neural Network berdasarkan citra MRI. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa dataset yang saya gunakan bersumber dari Kaggle. Dataset ini dibagi menjadi 4 label, ada glioma tumor, meningioma tumor, node tumor, dan pituitary tumor. Data testing ada sekitar 300-an gambar dan data training lebih dari 2000 gambar. Dan jenis bahasa pemrogramannya yang saya gunakan adalah Python, dan tools yang saya gunakan adalah Google Collaboratory. Proses klasifikasi dan gambaran program secara bergaris besar dibedakan menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap preprocessing, ada proses resize citra, median filter, dan grayscaling. Kemudian hasil dari preprocessing citra akan masuk pada tahap segmentasi menggunakan metode thresholding dengan nilai T sama dengan 100. Selanjutnya bulk model, di mana model yang digunakan adalah CNN. Kemudian hasil gambarnya yang telah diproses tersebut akan melakukan proses training dan testing menggunakan metode CNN yang telah dibuat sebelumnya. Dan proses tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah GUI. Tahap preprocessing dan segmentasi. Yang pertama pada tahap preprocessing adalah resize image. Tujuannya untuk merubah ukuran gambar menjadi 150 pixel kali 150 pixel. Tujuannya untuk memperkecil daerah citra sehingga penelitian akan lebih fokus terhadap objek yang akan diteliti. Kemudian dilakukan median filter yang bertujuan untuk mereduksi noise atau menghilangkan bintik-bintik putih pada dataset. Setelah dilakukan median filter, dilakukan proses grayscaling, yaitu merubah gambar dari RGB ke ruang warna grayscale, tujuannya untuk menyeragamkan warna keabuan citra. Setelah proses preprocessing selesai, maka masuk kepada proses thresholding, yakni bertujuan untuk memisahkan antara objek dengan background dengan metode binary thresholding dengan nilai T sama dengan 100. Sehingga jika nilai pixel sebuah citra kurang dari 100, maka akan dikonversi warna tersebut ke dalam hitam. Dan jika nilai pixel lebih dari 100, maka akan dirubah menjadi putih. Ya, gambar di samping adalah gambar hasil dataset yang telah melalui proses preprocessing serta segmentasi. Selanjutnya adalah CNN model training dan testing dataset. Jadi model yang dibangun adalah CNN, di mana model ini ada 2 tahap. Yang pertama ada feature extraction layer yang terdiri dari convolution, di mana nanti citra akan dilakukan operasi convolution dengan sebuah kernel yang berukuran 3x3, 5x5, dan seterusnya. Hasil dari convolution akan masuk pada proses rectified linear units atau ReLU. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan nilai negatif pada sebuah citra dengan merubahnya menjadi 0. Selanjutnya masuk pada tahap max pooling, tujuannya untuk mencari nilai maksimum pada setiap pergeseran filter. Proses feature extraction layer dapat dilakukan secara berulang, dan hasil dari proses ini nantinya akan masuk pada fully connected layer. Jadi nilai yang dihasilkan pada proses sebelumnya akan disatukan dan dihitung probabilitas kemunculan nilai. Probabilitas yang paling besar menunjukkan gambar tersebut masuk kepada label yang mana. Selanjutnya proses training dan testing dataset. Training dilakukan dengan epoch sama dengan 13 dan batch size 32. Epoch sendiri adalah proses ketika seluruh dataset telah melewati training
pada neural network dan kembali ke awal untuk satu kali putaran. Karena proses epoch ini terlalu besar, maka dataset perlu dibagi menjadi beberapa bagian atau yang disebut dengan batch. Nah, pada penelitian ini jumlah epochnya adalah 13 dengan batch size-nya 32. Hasil dari training tersebut menunjukkan nilai akurasi sebesar 0,88. Nah, gambar bawah sebelah kiri ini adalah hasil visualisasi training dalam sebuah diagram. Kemudian di sampingnya adalah headmap hasil dari testing dataset. Jadi sudah tergolong baik hasil dari model yang kita kembangkan, meskipun ada beberapa yang masih salah atau kurang akurat. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar tampilan GUI-nya. Ada tombol untuk mengunggah gambar dan memprediksi citra. Selanjutnya kita masuk pada demo program. Jadi ini program yang saya buat. Prosesnya yang pertama, saya melakukan koneksi antar Google Colab dengan Kaggle. Setelah itu saya mengakses datasetnya dan mendownload serta mengekstraknya. Setelah itu menginstal atau import library yang akan digunakan. Nah, ini adalah contoh dari salah satu dataset sebelum dilakukan proses. Jadi ini adalah dataset yang asli. Selanjutnya masuk pada pre-processing dengan segmentasi. Ada resize image menjadi ukuran 150, median filter untuk reduksi noise, grayscaling. Jadi meskipun gambar datasetnya terlihat abu-abu, tapi sebenarnya itu masuk ke dalam ruang warna RGB. Waktu saya print shape-nya, ruang warnanya masih 3. Oleh karena itu dilakukan proses grayscale untuk menyeragamkan warna keabuannya sekaligus mengkonversi dari RGB tadi ke dalam grayscale. Setelah dilakukan preprocessing, dilakukan segmentasi menggunakan thresholding, binary thresholding dengan nilai T sama dengan 100. Nah, ini adalah gambaran hasil dari preprocessing dan segmentasi pada masing-masing level, pada glioma tumor, no tumor, meningioma tumor, dan pituitary tumor. Selanjutnya dilakukan generate data agar datanya tampak bervariasi sehingga mengurangi resiko overfitting. Ini adalah model CNN yang dikembangkan. Yang pertama ada convolution 2D dengan nilai kernel atau size kernelnya 3x3. Kemudian dilakukan ReLU dan max pooling. Proses tersebut dilakukan berulang. Terus kemudian ini ada proses fully connected layer-nya. Nah, ini adalah proses training dari dataset. Pada EPO sama dengan 13 menunjukkan nilai akurasinya 0,88. Nah, ini EPO 13 kami dapatkan dari beberapa kali eksperimen sebelumnya. Jadi waktu saya coba EPO 50 ternyata dari EPO 13 pun sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Ini adalah visualisasi hasil training dataset dalam sebuah diagram atau grafik. Ini adalah hasil precision recall dan akurasi pada setiap label serta seluruh dataset. Ini gambar dari headmap confusion matrix pada proses testing. Jadi masih ada beberapa gambar yang salah prediksi. Ada glioma tumor yang dipresisi dari no tumor, meningioma tumor, dan pituitary tumor dan sebagainya. Selanjutnya untuk implementasi GUI, jadi ketika ada gambar yang diupload,
maka gambar tersebut akan masuk pada perintah model CNN tadi, dan jika nilai P yang dihasilkan sama dengan 0 atau masuk level 0, maka citra tersebut termasuk ke dalam kategori glioma tumor. Dan jika nilai P-nya 1 atau pada level 1, maka citra tersebut bukan tumor. Ini untuk tampilan GUI-nya. Misalnya kita mengunggah gambar untuk testing meningioma tumor. Nah, citra tersebut diprediksi bahwa meningioma tumor, jadi cocok. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.